Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka bermajelis ilmu, mendengarkan nasihat, wajangan, tausiah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakhfa alaina wa la alaikum anna mithla hadhihi al-majalis hiya majalis al-malaikah al-muqarrabun. Dan tidak samar lagi bagi kita semuanya bahwa majlis seperti ini adalah majlisnya para malaikat yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, yang mana setiap dari kita yang hadir di majlis ilmu seluruhnya akan diberikan rahmat, diturunkan ketenangan, dan seluruh nama-nama yang hadir akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Setelah kita mengetahui bagaimana besarnya keutamaan dari majlis ilmu, maka sepatutnya bagi kita semuanya untuk berusaha memaksimalkan waktu kita, mengerahkan dari segala apa yang kita miliki untuk menghadiri majlis ilmu, karena tidak ada kerugiannya bagi mereka yang menghadiri majelis ilmu, walaupun pada dasarnya mereka sendiri tidak memahami dari apa yang disampaikan, walaupun mereka sendiri kurang mencermati dan kurang mendengarkan dari apa yang disampaikan, sepanjang dia adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup para nabi dan para rasul, dan kita selaku umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan dan sosok yang diikuti pada segala aspek kehidupan kita. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di sore hari ini adalah pembahasan yang merupakan nasihat dan wejangan dari salah seorang bijak di masa dahulu. Dan sebenarnya faidah ini kami ambil dari sebuah kitab, Tanbihul Ghafilin, karya Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu taala. Beliau menukilkan sebuah ucapan dari salah seorang bijak di masa dahulu, dan pada ucapan itu ada berbagai pelajaran yang bisa kita ambil, ada beberapa nasihat yang bisa kita
cermati bersama-sama terkait dengan 7 amalan. Dan 7 amalan yang akan disampaikan itu semuanya 7 amalan yang sangat besar yang harusnya membuahkan pahala. Namun ketika 7 amalan tersebut itu tes 1, 2, 3. Namun ketika 7 amalan itu tidak membuahkan 7 perkara yang lainnya, maka 7 amalan atau ibadah ini tidak akan bermanfaat atau terhitung sebagai amalan yang sia-sia. Jadi akan disebutkan 7 amalan yang seharusnya memberikan manfaat, yang jikalau 7 amalan tersebut tidak diiringi dengan 7 amalan yang lain, maka dia akan terhitung sebagai amalan yang sia-sia dan tidak akan memberikan kebaikan untuk pelakunya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, wa qala hakimun minal hukama'i man 'amila sab'atan duna sab'atin dan yantafi' bima ya'mal. Berkata salah seorang bijak di masa dahulu, barang siapa yang mengamalkan 7 amalan tanpa memperhatikan 7 amalan yang lain, maka amalannya tidak akan bisa memberikan manfaat. Saya ulangi kata beliau, menukilkan ucapan orang-orang bijak. Kata beliau, barang siapa yang mengamalkan 7 amalan tanpa memperhatikan 7 amalan yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari amalan tersebut. Agak bermasalah mic-nya? Agak bermasalah mic-nya? Cek 1. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2. Tes 1, 2, 3. Cek 1. Suaranya keluar ini? Suaranya keluar? Tes 1, 2. Tes 1, 2. Cek 1, 2. Tes cek 1, 2. Tes
Tes. Yang pertama disebutkan di antara amalan tersebut adalah an ya'mala min khawfi dun al-hadar, yani yaqulu inni akhafu 'adab Allah wa la yahdar min az-zunubi fala yanfa'uhu dhalika al-qawlu shay'a. Yang pertama, dia memiliki rasa takut kepada Allah sementara dia tidak punya takut kepada perbuatan maksiat. Artinya dalam arti kata, dia mengaku dalam lisannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sampaikan kepada orang lain. Dia buat status, membuat pernyataan dalam kehidupannya, dalam sehari-harinya. Dia katakan bahwasanya dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan seperti ini tidak akan menjadi baik, bahkan teranggap menjadi amalan yang sia-sia jikalau dalam realitanya dia sendiri adalah orang yang tidak pernah takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Bahkan terlihat dalam kesehariannya adalah orang yang paling berani untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika dia berbuat dosa, seakan-akan tidak ada hari perhitungan, seakan-akan tidak ada surga dan neraka di hadapannya, seakan-akan tidak ada malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepadanya, seakan-akan tidak ada yang memperhatikan dari ucapan dan perbuatannya. Harusnya rasa takut itu membuahkan kebaikan bagi siapa saja yang memiliki rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Barang siapa yang dia takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 2 surga pada hari kiamat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat besar kepada mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala yang besar dan diberikan pengampunan dosa. Man khasyiyar rahman bil ghaib, man khasyiyar rahman bil ghaib falahu ajrun kabir wa maghfiratun, atau seperti hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pengampunan dosa dan baginya pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari keutamaan, banyak dari pahala yang akan diberikan kepada mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Namun hal tersebut akan menjadi sia-sia jikalau pada kenyataannya dia sendiri tidak pernah takut untuk berbuat kesalahan, untuk berucap dengan ucapan yang dusta, untuk berbuat maksiat, untuk durhaka kepada orang tua, mengambil harta yang bukan miliknya, berbuat zina secara sembunyi-sembunyi, melayangkan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan. Dia tidak pernah takut. Jadi ucapannya ketika dia mengucapkan bahwasanya saya takut kepada Allah, ini semuanya tidak akan membuahkan kebaikan. Ketika hal tersebut tidak membuahkan rasa takut untuk berbuat maksiat. Jadi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini, yang hanya sekedar mengklaim sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah di kala halayak ramai, namun ternyata kita tidak pernah takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, satu kemaksiatan, satu perbuatan dosa yang dikerjakan oleh setiap hamba itu pasti memiliki efek samping dan dampak buruk.
Cepat atau lambat pasti dia akan rasakan, mau tidak mau pasti dia akan hadapi, dan setiap dosa itu pasti akan memberikan dampak buruk kepadanya, kalau bukan sekarang, di hari esok atau di masa tuanya. Karenanya adalah salah seorang ulama di masa dahulu, ya dia sudah tua renta, terbilang orang yang sudah lanjut usia. Namun orang kebanyakan di masa itu sangat terheran-heran dengan kondisi alim tersebut. Kenapa di masa tuanya dia memiliki sehat pada tubuhnya, tidak ada penyakit pada jasadnya, sempurna, bagus pada penglihatannya, bagus pada pendengarannya, bagus pada tubuhnya, tidak ada penyakitnya, padahal sudah lanjut usia dia. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa tua saya, dikarenakan saya tidak pernah menyalahgunakan dari nikmat ini untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jaga penglihatannya, Allah jaga kedua tangannya, Allah jaga kedua kakinya, Allah jaga dari berbagai anggota tubuhnya di masa tuanya, disebabkan ketika dia di masa muda dia jaga dari nikmat-nikmat tersebut sehingga Allah menjaganya di masa tuanya. Iya. Ini amalan yang pertama yang jikalau ada pada seorang hamba akan menjadi sia-sia ketika tidak diiringi dengan amalan yang lain. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ahli bijak di masa dahulu, kata beliau, an ya'mala birraja'i duna talab, yani yaqulu inni arju thawaballahi wa la yatlubuhu bil a'mali as-salihah falam tanfa'uhu maqalatuhu syai'a. Dia mengharap kepada Allah sementara tidak beramal saleh. Artinya hanya sekedar pengakuan di lisannya. Dia berharap kepada Allah, mengharap surganya, mengharap pengampunannya, mengharap agar diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, mengharap agar supaya dijadikan sebagai orang yang kaya, dijauhkan dari kesusahan, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, diberikan ketenangan pada jiwanya. Banyak harapannya kepada Allah. Iya, tapi harapannya itu sebatas di lisannya saja. Dan ternyata pada saat dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya itu tidak membuahkan amalan. Dia tidak mau beramal saleh dan mau menempuh sebab-sebabnya, ingin rezeki tapi tidak pernah bekerja, ingin mendapatkan anak yang saleh sementara dia sendiri dengan sengaja menikahi perempuan-perempuan yang tidak layak untuk dinikahi. Karena anak yang saleh akan tercipta melalui perempuan-perempuan yang saleh. Iya. Jadi yang seperti ini adalah perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ketika dia hanya sekedar berharap kepada Allah, kemudian harapannya tidak diaplikasikan dengan melaksanakan amal saleh. Kemudian berikutnya, yang ketiga di antara hal yang sia-sia atau amalan yang sia-sia jikalau tidak melahirkan amalan yang lainnya, adalah kata penulis, an ya'mala bin niyati dunan qasdi, yani yanwiya biqalbihi an ya'mala ta'ati wal khairati wa la yaqsidu bi nafsihi lan tanfa'uhu niyyatuhu syai'a. Yang ketiga adalah dia hanya sekedar memiliki niat dalam hatinya, namun tidak diwujudkan dalam aksi. Tidak ada aksinya, tidak ada perbuatannya, tidak ada amalannya, murni hanya sekedar niat saja. Ingin membangun rumah di surga. Dia punya niat, tapi dia tidak pernah membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia punya niat untuk bangun di malam hari, mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salat malam, untuk beribadah, untuk baca Al-Quran. Tapi itu hanya sebatas niat saja, dan niatnya tidak diaplikasikan dengan mengerjakan dari apa yang dia niatkan. Betul, pada dasarnya seorang ketika memiliki niat,
Maka sepanjang niatnya tulus dan dia belum mengerjakan amal soleh dari apa yang dia niatkan, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tapi yang seperti ini akan bermanfaat ketika dia memiliki niat yang tulus, niat yang benar. Tapi kalau hanya sekedar niat belaka, bukan niat yang tulus, hanya sekedar niat untuk bersedekah tidak diamalkan, niat untuk baca Quran tidak diamalkan, niat untuk salat duha tidak dikerjakan, niat untuk puasa sunnah tidak dikerjakan. Hanya sebatas niat saja, dan niatnya hanya sekedar omong kosong, bukan memiliki niat yang tulus, niat yang jujur. Maka yang seperti ini akan menjadi hal yang sia-sia ketika niat tersebut tidak ada aksinya, tidak ada amalannya. Maka jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang hanya sekedar memiliki niat yang banyak, kemudian sama sekali kita tidak pernah mewujudkan dari niat tersebut. Dan sepanjang seorang hamba sudah memiliki niat untuk mengerjakan amal soleh, jangan pernah tunda untuk mengerjakan amal soleh. Karena barangkali ketika kita sering menunda kebaikan padahal sudah ada niat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari amal soleh tersebut. Makanya ada sebuah nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dan sebenarnya nasihat ini beliau dapatkan ketika mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Ternyata Abdullah bin Umar sangat terobsesi dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengarkan nasihat yang begitu ringkas, beliau pun langsung mengucapkan sebuah ucapan yang ucapan itu dinukilkan oleh para ulama, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata beliau radhiyallahu anhu, jikalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu datangnya pagi hari. Sudah, kalau ada niat untuk baca Quran di sore hari, langsung wujudkan dengan amalan. Jangan tunda-tunda lagi. Oh, nanti saya baca Quran di malam hari saja. Oh, nanti saya baca Quran di sepertiga malam saja. Oh, nanti saya baca Quran ketika di pagi hari saja. Jangan pernah tunda. Sepanjang sudah ada niat untuk mengerjakan ibadah di waktu itu, segera aplikasikan, segera wujudkan, segera realisasikan. Karena bahaya ketika seorang sudah terbiasa untuk menunda-nunda kebaikan, ini adalah indikasi bahwa dia sudah terperangkap dengan jerat-jerat syaitan. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Talbis Iblis, bahwa di antara jerat-jerat syaitan yang senantiasa disebarkan di tengah manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam berbagai kejelekan dan perbuatan yang jelek, adalah bagaimana syaitan senantiasa memberikan kepada mereka taswif. Apa itu taswif? Saufa, nanti. Diajak manusia untuk menunda amal solehnya, nanti baru bertaubat, nanti baru baca Quran. Jangan sekarang, kamu masih muda, masih banyak yang bisa kamu kerjakan dari ibadah-ibadah ini. Tidak usah kerjakan dulu ini, kerjakan yang lain saja. Ini senjata syaitan yang paling ampuh untuk menjerumuskan manusia ke dalam berbagai kejelekan, yaitu dengan cara taswif, menunda-nunda amal, menunda-nunda ibadah. Maka perhatikan nasihat yang sangat indah dari sahabat yang mulia Abdullah bin
Umar radhiyallahu anhu, "Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila engkau berada di pagi hari, kalau sudah ada di pagi hari, jangan tunda untuk mengerjakan amal saleh, nanti datangnya di sore hari. Jangan. Kalau sudah ada niat di pagi hari untuk mengerjakan amal saleh, segera lakukan, segera kerjakan, segera aplikasikan. Jangan tunda-tunda lagi. Iya. Sudah terpikir untuk berdoa antara azan dan iqamat, nanti deh ada begini, langsung kerjakan. Langsung kerjakan. Takut riya, takut dibilang, ingin didengar, ingin dilihat, langsung kerjakan. Tidak usah pikirkan dari waswas syaitan. Iya. Segera kerjakan agar jangan sampai kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan tersebut. Sebab betapa banyak orang-orang yang tadinya punya niat untuk mengerjakan ibadah, ketika dia sering menunda-nunda kebaikannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari kebaikan tersebut. Karena dia sering menunda kebaikan. Karena dia sering mengulur-ngulur waktu. Maka Allah berikan hukuman kepadanya. Dia sulit untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Sulit dia. Ketika hendak mengerjakan, selalu ada saja halangan. Ketika hendak melakukan, selalu saja ada hambatan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah karena dia sendiri sering mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda kebaikan. Iya. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik." Ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Barulah muncul penyesalan. Ketika seorang sudah sakit, sudah terbaring kaku di atas pembaringannya, sudah masuk di rumah sakit, diinfus, diopname, barulah muncul penyesalan. Barulah muncul ingin berbuat amal saleh, bersedekah, baca Quran, salat malam, salat duha, bermajlis ilmu. Baru muncul penyesalan. Maka sebelum datang penyesalan, sebelum datang masa sakit, manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Betapa banyak mereka-mereka yang sekarang terbaring di rumah sakit. Iya. Mereka berharap dan bercita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar supaya diberikan kesehatan dan bisa beramal saleh. Kita yang masih sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Ini kesempatan emas. Kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar, tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Iya. Tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Maka jikalau ada kesempatan, segera kerjakan. Jikalau ada peluang, segera lakukan. Peluang apa itu? Peluang untuk beramal saleh. Kesempatan apa itu? Kesempatan untuk mengerjakan kebaikan. Jadi ini diantara amalan yang akan sia-sia, yang jikalau tidak melahirkan amalan yang lain. Yang keempat disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, an ya'mala bid-du'a'i duna al-jahdi, yani yad'u Allah taala an yuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahid, lam yanfa'hu du'a'uhu shay'an wa yanbaghi lahu an yajtahida liyuwaffiqahu Allah taala kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata penulis, amalan yang keempat yang akan sia-sia adalah dia hanya sekedar berdoa. Jadi dia sering berdoa. Di pagi hari dia berdoa, di siang hari dia berdoa, di sore hari dia berdoa, di malam hari dia berdoa, antara adzan dan iqamat dia berdoa, di sujudnya dia berdoa, di dalam salatnya sebelum salam dia berdoa. Banyak doa yang dipanjatkan. Bahkan doanya bisa memakan waktu berjam-jam. Iya. Dimanfaatkan waktunya untuk berdoa dan terus berdoa. Sementara doanya tersebut tidak pernah diwujudkan dengan mengambil sebab-sebabnya. Tidak pernah menempuh sebab-sebabnya. Ingin mendapatkan kebaikan, dia berdoa kepada Allah,
agar supaya diberikan kebahagiaan di dunia, sementara dia sendiri tidak pernah menempuh sebab-sebab agar diberikan kebahagiaan di dunia. Iya, maksiat terus jalan, dosa terus dikerjakan, kewajiban sering ditunda, salat berjamaah sering ditinggalkan. Maka bagaimana caranya dia akan diberikan kebahagiaan di dunia, sementara dia sendiri ketika berdoa tidak pernah menempuh sebab-sebabnya. Dia berharap agar supaya diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang salihah, tapi dia dengan sengaja menikahi perempuan-perempuan yang bejat, menikahi perempuan-perempuan yang tidak layak untuk dinikahi. Maka jangan pernah menyalahkan ketika Anda menikahi perempuan yang tidak pantas untuk dinikahi. Anda diberikan anak yang jelek, akhlaknya, perangai dan seterusnya. Karena Anda sendiri ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menempuh sebab-sebabnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang banyak. Sementara Anda sendiri adalah orang yang paling malas dalam bekerja. Karena tidak ada ceritanya dalam kamus kehidupan di dunia ini ada seorang yang mengharap diberikan kelapangan rezeki kemudian tidak pernah bekerja atau bekerja seadanya. Tidak ada ceritanya. Ingin dilapangkan rezeki maka bekerja secara maksimal. Ingin diluaskan rezeki maka bekerja. Iya. Manfaatkan waktu untuk bekerja agar supaya dilapangkan rezeki. Iya. Ingin dimudahkan untuk salat malam. Dia sendiri tidak pernah menempuh sebab-sebabnya. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk mengerjakan salat malam, sementara dia sendiri tidak pernah menempuh sebab-sebabnya agar supaya dia diberikan kemudahan mengerjakan salat malam. Iya. Hanya sebatas doa saja. Doa dan tidak pernah diwujudkan dalam amal saleh. Tidak pernah dia tunaikan sebab-sebabnya. Ini akan menjadi sia-sia juga. Padahal yang namanya doa itu adalah amalan yang sangat besar. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan ad-du'a silahul mu'min, bahwasanya doa itu adalah perisainya dan senjatanya orang beriman. Terkadang kalau kita tidak punya tidak punya apa-apa dan kita tidak tahu ingin mengadu kepada siapa, maka senjata terakhir bagi seorang mukmin adalah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa tersebut akan senantiasa bermanfaat sepanjang dia menempuh sebab-sebabnya. Anda minta sesuatu maka tempuhlah sebab-sebabnya. Iya. Anda minta ini, minta itu, maka tempuh dari segala sebab-sebabnya. Jangan cuma tinggal diam begitu saja. Jangan cuma tinggal diam begitu saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari apa yang diminta oleh seorang hamba sepanjang dia sendiri menempuh sebabnya. Layaknya seperti tawakalnya. Layaknya seperti tawakal. Seorang yang bertawakal kepada Allah, tawakalnya tersebut akan memberikan manfaat sepanjang dia menempuh sebab-sebabnya. Dia dia simpan motornya di dalam rumahnya, tapi dia tidak kunci leher. Kemudian dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Di sebuah harinya ternyata motornya kehilangan. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal tersebut dia tempuh sebab-sebabnya terlebih dahulu. Ingin aman kendaraan, ingin aman motor, kunci baik-baik, simpan di dalam rumah, simpan di tempat yang aman. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hanya sekadar melaksanakan amalan kemudian tidak menempuh sebab-sebabnya, itu bukan tawakal namanya. Iya. Jadi harus ada seorang punya keseriusan, punya kesungguhan untuk menempuh sebab-sebab dari apa yang diminta dalam doanya. Iya. Jikalau tidak, maka doanya tersebut hanya membuahkan kesia-siaan, tidak memberikan manfaat kepada seorang hamba. Dan seperti yang telah kita ketahui juga bahwa seorang hamba yang ketika berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya bagi mereka yang, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
barang siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya mereka yang bersombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, maka kelak di kemudian hari kami akan masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari doa tersebut. Tapi ingat, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Allah akan memberikan pengabulan doa, diijabah doanya seorang hamba sepanjang dia menempuh sebab-sebabnya. Sepanjang dia menempuh sebab-sebabnya. Ini amalan yang keempat. Kemudian amalan berikutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, an ya'mala bil istighfari duna nadam, yani yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu min adh-dhunub, lan yanfa'hu an istighfaru, yani bi ghairi an-nadamah. Yang kelima, kata beliau adalah seorang beristighfar sementara dia tidak pernah menyesali perbuatan dosanya. Ini barangkali adalah singgungan kepada saya pribadi dan untuk jemaah sekalian. Mungkin sering kali kita beristighfar kepada Allah. Iya, sering kita mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Namun ternyata ucapan istighfar tersebut hanya sebatas di lisan, tidak masuk ke dalam hati. Tidak ada bentuk penyesalan dari perbuatan dosa yang pernah dikerjakan. Tidak ada tekad untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Tidak ada keseriusan dan tidak ada mujahadah untuk meninggalkan perbuatan kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tidak ada. Maka barangkali istighfarnya yang diucapkan itu tidak akan memberikan manfaat dan semuanya akan sia-sia saja jikalau istighfarnya itu tidak ada bentuk penyesalan. Ini Masya Allah ya. Barangkali ini orang bijak ini menyebutkan sebuah ucapan yang sifatnya tamparan kepada saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Betapa banyak kita sering bertaubat kepada Allah. Iya. Namun ternyata taubat tersebut tidak ada penyesalan, tidak ada tangisan, tidak ada keseriusan untuk meninggalkan dari dosa yang pernah dikerjakan. Selalu saja setelah beristighfar terjatuh pada dosa yang sama. Setelah bertobat terjatuh lagi pada dosa yang sama. Tidak ada penyesalan, tidak ada tangisan, tidak ada rasa takut untuk terjatuh pada dosa yang sama. Ini akan menjadi sia-sia. Padahal kalau kita mencermati akan keutamaan daripada istighfar sangat besar sekali, sangat banyak manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh berbahagia, kata Nabi, berbahagia seorang hamba yang ketika dia mendapati catatan amalannya tertulis di situ istighfar yang sangat banyak. Masya Allah. Jadi di antara hal yang bisa membuat seorang hamba itu berbahagia di dunia atau di akhirat adalah ketika dia sering mengucapkan istighfar ketika di dunia. Saya ulangi, di antara hal yang bisa membuat seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah dia memperbanyak istighfar ketika di dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh berbahagia, sungguh akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, akan mendapatkan kebaikan. Siapa itu? Yaitu bagi mereka yang mendapati catatan amalan yang pada hari kiamat istighfar yang sangat banyak. Ini manfaatnya. Iya, manfaat daripada istighfar. Tapi ini akan bermanfaat jikalau diiringi dengan penyesalan. Dia menyesali telah mengkhianati kawannya, mendustakan kawannya, menzalimi istrinya, menzalimi anaknya. Dia menyesali ketika mengucapkan istighfar dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan di siang hari. Dia beristighfar di malam hari.
dan dia menyesali dari setiap dosa yang pernah dikerjakan di siang hari, dan dia beristighfar di siang hari sampai dia menyesali dari perbuatan dosa yang dikerjakan di malam hari. Iya. Perhatikan bagaimana orang-orang yang mereka senantiasa beristighfar itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang melimpah, diturunkan air hujan, dan banyak sekali manfaat daripada istighfar itu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika menasihati kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan di antara manfaatnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada kalian, wahai kaumku, senantiasa kalian beristighfar kepada Allah. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang melimpah ruah. Iya. Hujan yang sangat lebat yang membawa kebaikan, membawa manfaat untuk setiap manusia. Dengan istighfar tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dari segala dosa-dosa. Apa manfaatnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Tentunya hujan di sini adalah hujan yang membawa kebaikan. Hujan yang akan menumbuhkan buah-buahan. Hujan yang akan menumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan. Hujan akan membawa keberkahan untuk semua manusia. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan curahkan kepada kalian anak-anak dan harta yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan ditumbuhkan dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang sangat indah. Itu manfaat daripada istighfar, ya. Ketika seorang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Tapi ini akan memberikan manfaat jikalau istighfarnya tersebut diiringi dengan penyesalan, astagfirullah, 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 sambil dia menyesali dari segala perbuatan dosanya. Makanya sebagai nasihat kepada saya pribadi tentunya dan kepada jamaah sekalian, mari kita lebih mencermati, lebih fokus terhadap apa yang kita ucapkan ketika kita beristighfar. Harusnya muncul dalam hati bentuk penyesalan. Ketika kita beristighfar, harusnya muncul dalam hati penyesalan dari perbuatan dosa. Disesali, telah berbuat ini, telah berbuat ini, telah berbuat ini. Diharapkan dengan penyesalan tersebut, ketika diucapkan istighfar, maka istighfarnya itu betul-betul akan menghapuskan dari dosa-dosanya. Wallahi jemaah sekalian, wallahi saya katakan, jangan pernah meremehkan dari satu istighfar yang Anda ucapkan. Barangkali ketika Anda ucapkan satu istighfar penuh dengan ketulusan, ada rasa penyesalan dari dosa yang pernah dia kerjakan. Pernah berbuat zina, pernah mengambil riba, pernah melukai perasaan orang tua atau yang lainnya. Diucapkan istighfar satu kali, kemudian disertai dengan penyesalan. Barangkali dengan satu istighfar tadi Allah membukakan pintu langit, Allah ampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan kita dari api neraka. Barangkali dari dosa yang semakin menumpuk yang pernah kita kerjakan, Allah hapuskan semuanya disebabkan karena satu istighfar. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita kerjakan. Ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Seperti dalam sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an,
la ataituka biqrabiha al-maghfirah. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia semuanya, Allah panggil ini. Allah panggil semua manusia. Iya, kita selaku hamba-hamba Allah, selaku manusia harus merasa terpanggil. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya. Jikalau seandainya kalian datang kepadaku pada hari kiamat, biqrabil ardi khataya, sementara kalian membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan ini, ada seorang hamba, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi ini. Banyak sekali dosanya. Dia akui semua perbuatan dosanya, dan dia menghadap kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tentunya itu sangat besar ya, dan sangat banyak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqrabiha al-maghfirah." Sepanjang kamu tidak pernah berbuat syirik, sepanjang kamu tidak pernah berbuat syirik, artinya dosanya itu hanya sebatas pada dosa-dosa besar dan tidak mencapai pada kesyirikan. Iya, kalaupun dia pernah berbuat syirik, dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar, dia bertaubat dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang tulus disertai dengan penyesalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari segala dosa-dosanya sampai kesyirikan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an." Kemudian engkau datang kepadaku tidak membawa dosa kesyirikan. Apa nunya? Apa faedahnya? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La ataituka biqrabiha al-maghfirah. Maka niscaya saya, kata Allah, akan memberikan kepada kalian pengampunan sepenuh bumi juga. Al-jaza' min jinsil amal. Ketika ada seorang hamba yang dia di dunia ini tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah diserahkan ibadahnya kepada selain Allah, dan dia senantiasa bertaubat dari segala perbuatan dosanya, senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa seorang hamba walaupun dosanya itu sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa tentang istighfar ya. Tapi perhatikan lagi, istighfar ini akan semakin bermanfaat, akan semakin berkualitas, dan bisa menjadi sebab digugurkannya dosa seorang hamba jikalau disertai dengan penyesalan. Iya. Jadi memang yang namanya zikir seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya zikir itu ada beberapa maratibnya, ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, kata beliau, ada zikir yang sekedar di lisan. Ini zikirnya orang-orang munafik. Iya, zikirnya orang munafik itu hanyalah zikir sebatas di lisan dan tidak masuk ke dalam hati. Iya, ada zikir dalam hati saja. Ini zikir sebagian orang-orang. Dan tingkatan yang paling tingginya, inilah zikirnya orang beriman. Ketika mereka berzikir, diiringi dalam hatinya. Ketika diucapkan kalimat Alhamdulillah, bukan sekadar kalimat Alhamdulillah saja, tapi dia betul-betul dia cermati dalam hatinya bahwasanya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar, dia yakin bahwa apa yang dia miliki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang dia dapatkan, segala nikmat dunia yang dia rasakan, apakah yang bisa dia lihat ataukah yang tidak bisa dia lihat, dia yakin itu semuanya murni datangnya dari Allah, sehingga dia ucapkan kalimat Alhamdulillah penuh dengan rasa kesyukuran. Iya, ketika dia ucapkan istighfar, Astaghfirullah, 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 bukan cuma di lisan saja, tapi dia mengakui dan dia menyesali dari segala perbuatan dosa-dosanya. Ini zikirnya orang beriman. Jadi ketika dia ucapkan kalimat-kalimat zikir, kemudian juga ada perhatian dalam hati. Dia khusyuk, dia perhatikan dari apa yang diucapkan dengan lisannya. Iya. Nah, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang munafik ketika berzikir dan zikirnya itu sebatas di lisan saja. Iya. Tidak ada khusyuk dalam hati, tidak dia perhatikan dari apa yang diucapkan. Dan seringkali kita berzikir ya selepas salat itu, ternyata zikirnya kita itu hanya sebatas lisan saja. Ketika zikir subhanallah, 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 ini bentuk kekeliruan dan banyak terjadi di antara kita.
Ya mungkin tidak ingin berbicara atau ia mendengarkannya. Seringkali kalau kita berzikir itu hanya sebatas di lisan saja. Tidak kita perhatikan dari apa yang kita ucapkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini seakan-akan dia tidak memperhatikan dari apa yang diucapkan. Dia tidak pernah sadar itu. Dia tidak pernah sadar bahwasanya terkadang dari satu zikir yang diucapkan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Iya. Tapi ingat, sepanjang hal tersebut dia iringi dengan amalan hatinya. Maka ketika Anda berzikir jangan asal-asalan. Iya. Jangan cuma zikir di lisan, tapi usahakan dan upayakan zikir juga di dalam hati. Cermati dari apa yang diucapkan. Rasakan dari lezatnya dari zikir tersebut. Kalau tidak, maka barangkali dari zikir-zikir kita itu tidak akan memberikan manfaat. Kemudian yang keenam disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, an ya'mala bil adaniyati duna sarirati, yakni yuslih amrahu fil adaniyati wa la yuslihuha fi sirri, lan tanfa'uhu adaniyatuhu syai'an. Masya Allah. Ini berat untuk diterjemahkan ya, karena mungkin kalimat-kalimat ini merupakan sindiran kepada saya pribadi, dan mungkin juga untuk jemaah sekalian. Seringkali kita itu terjatuh pada apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Iya, di antara amalan yang sia-sia kata beliau adalah seorang beramal baik ketika di halayak ramai. Artinya dia baik itu hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar untuk menjaga wibawanya, menjaga nama baiknya. Namun ternyata amalan tersebut atau kebaikannya itu tidak pernah dia kerjakan pada saat dia bersendirian. Dia sangat rajin beribadah. Dia adalah orang yang sangat rajin bersedekah, orang yang sangat takut kepada Allah. Tapi itu semuanya hanya terjadi pada saat dia berkumpul dengan kawan-kawannya. Dan ketika dia sudah bersendirian di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, di dalam ruang tamunya, seakan-akan dia tidak mengenal lagi surga dan neraka. Iya, seakan-akan dia tidak punya Tuhan yang disembah. Seakan-akan dia tidak mengenal akan adanya alam kubur. Iya. An ya'mala bi al-'alaniyati dun as-sarirah adalah orang-orang yang hanya mengerjakan kebaikan di halayak ramai dan tidak ketika dia bersendirian. Masya Allah. Iya. Inilah sifatnya orang-orang munafik kata sebagian ulama, adalah ketika dia hanya mengerjakan dari kebaikan ketika di halayak ramai, namun ternyata amalan tersebut tidak pernah dia kerjakan ketika dia bersendirian. Dia terlihat khusyuk ketika berzikir selepas salat, tapi ketika dia kerjakan salat di rumahnya seakan-akan dia tidak pernah khusyuk, dan salatnya dianggap sebagai permainan. Subhanallah. Ini tamparan kepada saya pribadi, mungkin jemaah sekalian, betapa seringnya kita terjatuh pada perkara seperti ini. Maka nasihat saya kepada seluruh hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lebih memperbaiki kualitas takwa dan iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita itu hanya bersemangat untuk mengerjakan kebaikan ketika di halayak ramai, berkumpul dengan kawan-kawan, kita rajin, kita bertakwa, kita beriman ketika kita berkumpul bersama kawan-kawan. Namun pada saat kita bersendirian, kita adalah orang yang paling bejat. Iya. Kita adalah orang yang paling hina, orang yang paling berani untuk mengerjakan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Karenanya ada sebuah ucapan yang sangat indah dari salah seorang ulama terdahulu. Iya, ucapan ini sebenarnya pantas untuk dituliskan dengan tinta emas. Kata ulama tersebut, la takun adu wallahi, la takun waliyan lillahi fil adaniyah wa waliyan lisyaitani fi sarirah, atau kama qala rahimahullah taala. Janganlah kalian menjadi wali Allah hanya ketika bersama dengan manusia, namun ketika kalian bersendirian,
ternyata kalian menjadi orang yang walinya syaitan, temannya syaitan. Artinya apa? Ketika kita bersama kawan-kawan, bersama teman-teman, bersama orang-orang, iya, kita kerjakan kebaikan dan harusnya kebaikan tersebut mampu kita kerjakan pada saat kita bersendirian. Nah, kalau seandainya ada orang yang mampu mengerjakan kebaikan pada saat di halayak ramai dan tidak bisa dikerjakan ketika dia bersendirian, ketahuilah bahwasanya hal tersebut tidak akan memberikan manfaat. Hal tersebut tidak akan memberikan manfaat. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, yang ketujuh, an ya'mala bil kaddi duna al-ikhlasi, yani yajtahida fi ta'ati wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhi Allah ta'ala, lam tanfa'hu a'maluhu bighairi ikhlasin wa yakunu dhalika iqtiraran minhu bi nafsihi. Yang tujuh, yang terakhir adalah ketika dia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan amal salih, rajin dia baca Quran, rajin bersedekah, rajin dia salat berjamaah, rajin dia bermajelis ilmu, rajin mengerjakan dari berbagai ibadah, kemudian rajinnya itu tidak disertai dengan keikhlasan. Ini semua juga adalah amalan-amalan yang akan tidak akan membuahkan hasil, bahkan terhitung sebagai amalan yang sia-sia. Baik, ini saya tidak bisa berlama-lama ya, karena sudah 1 jam mungkin ya. Saya masih capek sekali, saya butuh istirahat yang panjang, karena mungkin pelajaran di esok hari semakin banyak juga, dan saya butuh istirahat. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya, dan saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan khilafan, dan kita tutup majelis dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.